Digital Marketing School. Jadi yang saya jalani selama ini ternyata di bisnis itu ada 4 area penting, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu operation, yang kedua finance, yang ketiga human resource, yang keempat itu digital marketing. Saya baginya ada back end sama front end. Kalau di bagian back end itu jelas ada operation, finance, dan juga human resource. Kalau di front end-nya ada digital marketing. Nah, keempat ini tentunya harus seimbang. Ya, kita bisa bayangkan ya pada saat kita punya bisnis yang dimana operation-nya bagus, tapi marketing campaign-nya nggak bagus, pasti impact-nya bisnisnya akan sepi biasanya. Begitu pula sebaliknya ya, kita punya marketing campaign yang bagus, tapi ternyata pada saat di operation-nya, misalnya kita punya restoran tuh, restorannya secara pelayanannya nggak baik, kemudian juga rasanya tidak standar, ya tidak enak, itu pasti ya akan feel kemana-mana dan akhirnya juga malah membuat dampak buruk ya buat bisnis kita. Nah, ini keempat hal yang menurut saya penting banget buat dijaga sama para pebisnis. Operation, finance, human resource, dan juga digital marketing. Human resource sama finance ini udah pasti penting banget ya Bapak Ibu. Karena finance kan darahnya bisnis. Human resource ya penggeraknya. Penggerak itu ya wajib powerful. Ya, baik di misalkan kalau misalkan kita buka bisnis restoran atau mungkin bisnis fashion gitu ya, itu tentunya harus punya human resource yang mumpuni semua ya. Biar apa? Tujuannya buat secara kualitas itu dapat disenangi oleh pengunjungnya nantinya atau penggunanya. Nah, berangkat dari situ, ini yang banyak saya temukan, ya, ternyata sederhana, mereka itu sebagai pebisnis tidak tahu value proposition-nya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat mungkin ya, ini ada value proposition gitu ya. Ini kadang suka tidak match antara kebutuhan dari pembeli dan juga produk yang ditawarkan. Sehingga memang secara produk ini tidak bisa memberikan solusi kepada konsumennya. Nah, maka saya biasanya memaparkan pada saat kita memiliki sebuah produk, itu tentukan dulu kira-kira produk yang kita jual ini bisa memberikan solusi apa kepada konsumen. Karena sebenarnya yang dibeli sama konsumen itu bukan produknya, melainkan solusinya. Ya, di atasnya solusi sebenarnya ada lagi, Bapak Ibu, namanya value. Jadi apakah produk yang ditawarkan ini benar-benar memiliki nilai value? Karena sekarang produknya itu sudah punya kastanya sendiri-sendiri. Jadi pada saat kita punya barang yang unik, itu kan pasti nanti juga kita secara bangga gitu ya bisa memasukkan ke dalam sosial media kita. Maka produk yang kita jual itu harus bisa menjawab pain dan gain-nya konsumen. Kalau dari sini gain itu kan berarti artinya harapan. Jadi harapan konsumen terhadap produk ini itu apa? Kemudian pain problem yang dapat di-solve itu apa? Saya ngebagi produk jadi dua macam, ada produk yang sifatnya fungsional dan juga ada produk yang sifatnya emosional. Untuk produk-produk yang sifatnya fungsional itu pastinya biasanya ya hanya untuk menjawab rasa sakit biasanya Bapak Ibu. Tapi untuk produk-produk emosional itu biasanya menjawab harapan. Produk emosional contohnya apa? Contohnya kayak misalkan sekarang tuh lagi ada iPhone 15 Pro yang terbaru. Itu pasti ya sifatnya emosional karena harganya nggak murah teman-teman ya. Tapi juga tentunya pada saat kita membeli sebuah produk iPhone 15 Pro itu yang harganya puluhan juta itu memberikan harapan. Harapannya apa? Macam-macam. Kalau buat tipe orang yang dominan itu pasti biasanya orang-orang itu pengen punya pengakuan secara publik. Buat tipe orang yang gaul biasanya ya pengen dilihat kalau dia itu mampu, dia itu juga bisa mengapresiasikan diri di depan teman-teman. Jadi sebenarnya baik produk yang secara fungsional dan emosional ini juga harus teman-teman pebisnis juga mesti bisa pikirin. Makanya value proposition itu kalau saya bilang penting sebelum kita lari ke digital marketing. Karena banyak yang sudah main di digital marketing tapi ternyata nggak ngangkat juga ke produknya. Kalau buat saya sih tetap di produknya. Jadi kalau teman-teman
punya produk bagus, itu diangkat pakai digital marketing itu pasti lebih cepat. Ketimbang pada saat kita punya produk yang biasa-biasa aja, kita berusaha tutupi dengan branding dan digital marketing, pada saat orang sudah mulai pakai dan tidak puas gitu ya, customer satisfaction yang nggak dapat, akhirnya juga sama, itu produk juga akan kesulitan untuk diangkat. Ya, contohnya seperti ini teman-teman ya, Bapak Ibu ya, produksi teh botol sosro. Teh botol sosro ini kalau menurut saya ini produk yang sangat memikirkan value proposition. Yang pertama teh botol yang botolnya kaca ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini produk pionirnya mereka, Bapak Ibu udah tahu ya, pasti positioning adalah untuk temannya makan ya. Kalau Bapak Ibu makannya di warung-warung biasanya ya, di rumah makan. Tapi kemudian mereka berpikir bahwa ternyata ada kebutuhan di mana teh botol ini juga bisa dibawa-bawa ya. Mereka juga memikirkan orangnya mobile gitu ya, yang mereka bikin yang botolnya plastik. Dan kemudian juga mereka mikirin gimana caranya si teh botol ini bisa masuk ke rumah-rumah gitu ya, tanpa memakan tempat. Akhirnya mereka juga bikin yang botolnya kotak. Ya, yang kemasan kotak ya, bukan botol kotak. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini betapa pentingnya kita memikirkan value proposition pada saat kita membuat sebuah produk. Jadi agar solusi yang ditawarkan itu bisa pas dengan kebutuhan konsumen kita. Ngomongin audiensnya kebagi banget ya, banyak banget pebisnis yang tidak paham audiensnya siapa. Akibatnya pada saat tidak mengerti audiensnya siapa gitu ya, dia juga kebingungan untuk membentuk positioning dan branding di produknya. Ya, ini Bapak Ibu lihat ya, ada generasi maturis, baby boomer, X, Y, Z. Ini bukan cuma solusi aja yang mereka butuhkan, melainkan juga tempat mereka ya, di sosial media, di digital itu juga berbeda-beda. Mungkin kalau generasi X, Bapak Ibu yang generasi X, baby boomer, ini mungkin masih pakai platform-platform yang dulu ya, yang dulu sudah muncul duluan. Biasanya itu masuknya ke Facebook. Tapi kalau generasi Y dan juga Z ini sudah banyak yang ninggalin Facebook bahkan, dan mereka sudah mulai menggunakan Instagram dan juga TikTok dan platform-platform yang terbaru ya sampai sekarang. Nah ini kadang juga pebisnis nggak tahu gitu ya, di market saya ini saya membidik audiens yang mana dan mereka tuh banyaknya di mana. Jadi who sama where-nya itu masih nggak jelas. Itu yang bikin akhirnya secara marketing campaign tidak tepat sasaran. Nah kemudian juga ini saya sering banget sharing mengenai buying consideration. Jadi saya mau mengelompokkannya jadi 4 Bapak Ibu ya, ada quality, cost, delivery, dan juga service. Dimana sebenarnya secara produk gitu ya, kita itu sebagai pebisnis itu wajib memikirkan keempat hal ini. Saya tadi kan udah cerita kalau saya ngebagi produk itu di 2 sisi ya, ada fungsional dan juga emosional. Contoh ya, misalkan Bapak Ibu ada pilihan nih untuk handphone ya, mau beli handphone, ada iPhone 15 sama ada handphone Xiaomi misalkan ya. Secara emosional dan fungsional itu udah pasti beda banget ya. Bapak Ibu bisa cocokkan, misalkan handphonenya itu iPhone. Kira-kira apa yang orang consider ya pada saat beli sebuah iPhone? Tentunya orang-orang yang beli iPhone ya biasanya ya ini yang dibahas tentang kualitas, delivery, dan juga service. Tapi kalau Xiaomi mungkin alasan utamanya adalah di bagian cost-nya. Ya, cost to quality-nya itu worth. Kebanyakan banyak yang ngomong kayak gitu. Nah, keempat hal ini juga yang kadang lupa dipikirkan sama pebisnis UMKM baru. Kadang juga ada yang fokusnya ke quality, tapi cost-nya juga nggak dipikirin, delivery service-nya juga nggak dipikirin. Untuk barang-barang yang sifatnya emosional gitu ya, yang value-nya tinggi gitu Bapak Ibu ya, itu biasanya fokusnya pada quality, delivery, dan juga service. Cost itu consideration terakhir, karena mereka paham barang mahal pasti kualitasnya bagus ya, pasti delivery-nya oke, pasti juga service-nya oke. Nah, tapi untuk barang-barang sifatnya fungsional ya, dia hanya memperhatikan fungsi, itu pasti yang diangkat sama brand-nya ya si cost-nya duluan. Jadi biasanya tuh yang diangkat adalah harganya. Biasanya tuh contohnya misalkan handphone 2 jutaan bisa sekelas iPhone 15 Pro misalkan kayak gitu. Jadi fokusnya ke harga pada saat dia menggunakan sebuah
marketing campaign. Jadi mungkin ini bisa jadi insight buat Bapak Ibu semua pada saat membentuk sebuah produk. Nah, ini framework yang biasa saya gunakan ya Bapak Ibu ya pada saat melakukan campaign. Saya biasanya menggunakan 3 hal ini. Yang pertama dari sisi produk, dari sisi audience, dan juga dari sisi marketing campaign. Ini yang harus sinergi, harus selaras gitu ya. Tujuannya untuk apa? Agar pada saat kita berkomunikasi dengan audiens, produk itu bisa related gitu ya dengan audiensnya. Ini contoh misalkan saya punya produknya itu air mineral, Bapak Ibu, air mineral. Saya membidik target marketnya adalah ibu rumah tangga. Nah, di sini saya sebagai marketing spesialis tentunya harus mikirin kira-kira pain problem apa yang ibu rumah tangga rasakan terhadap air kemasan. Nah, mungkin yang harus kita pikirkan adalah ini, Bapak Ibu, yang harus kita cari ya. Jadi banyak sampah, kemudian juga banyak sampah botol plastik, kemudian juga sering ganti galon. Nah, pada saat kita mendapatkan pain problem, ini yang menjadi bahan bakar kita untuk membuat sebuah marketing campaign. Dan ini sudah banyak dipakai oleh banyak brand. Dan mungkin saya bisa kasihkan contohnya, Bapak Ibu. Nah, jadi saya pakai brand dari Aqua. Ini kebetulan ini iklan terbarunya mereka ya, Bapak Ibu ya. Saya izin share sound ya, Bapak Ibu ya. Ini iklan terbaru, ini iklannya cuma sedikit. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Nggak nyampe deh. Nah, jadi sekarang tuh eranya bikin iklan yang pendek-pendek, Bapak Ibu. Tujuannya buat apa? Karena sebenarnya orang itu secara naluriah, secara pikiran tuh nggak suka diiklanin. Maka banyak brand itu yang membuat iklan tuh pendek-pendek, tapi langsung ke sasaran komunikasinya. Jadi kayak contohnya ini kenapa dia pakai Raisa, kemudian juga diiklankan ini ada botol galon gitu ya, dan dia ada di rumah. Ini semuanya sudah memikirkan dari mulai target persona dan juga si produk. Jadi pada saat punya produk, kita harus pikirin audiensnya siapa, pain problem mereka apa, itu yang kita angkat ke dalam marketing campaign. Cara ini yang harus dipikirkan sama banyak bisnis. Karena pada saat kita membuat sebuah bisnis dan tidak fokus pada audiensnya, tentunya audiensnya akan merasa ini bukan untuk saya. Ini bukan untuk saya, dan saya ya mungkin solusi yang saya butuhkan bukan di situ. Walau perlu banyak. Oke, nah kalau ngomongin digital marketing, ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Banyak yang ngomong namanya digital marketing 360, banyak juga yang ngomong integrated digital marketing, tapi saya ngelompokinnya jadi empat arah. Jadi kalau pebisnis menyebutnya pintu rezeki ya, pintu rezeki dari digital ya Bapak Ibu. Ada 4 arah Bapak Ibu, ada push, pull, influencer, dan juga direct message. Di pull itu artinya pull itu kan menarik ya Bapak Ibu, di mana narik itu ya menarik audiens ya. Bagaimana cara menarik audiensnya? Menggunakan konten. Kita perlu buka banyak channel, kita perlu buka banyak platform sosial media, buat channel-channel di sana. Karena kita nggak tahu dari mana datangnya audiens kita nantinya ya, yang paling respon itu yang mana. Jadi kita nggak bisa misalkan kayak saya hanya fokusnya ke Instagram aja, jadi fokusnya sosial media di Instagram aja, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dibuka di semua channel karena berpotensi untuk mendapatkan customer dari mana-mana. Kemudian ada push itu artinya mendorong. Jadi yang namanya push, mendorong itu kan pakai uang Bapak Ibu ya, menggunakan iklan, metode beriklan. Jadi pastinya bisa bebas gitu ya mempush konten kita. Tujuannya sebenarnya sederhana, untuk meningkatkan visibility ya, atau di digital marketing disebutnya reach ya, jumlah jangkauan. Biasanya karena ini mungkin sudah money oriented si platform ini, jadi mereka itu membatasi jangkauan. Nah, salah satu caranya untuk memperluas jangkauan, baik Bapak, dengan cara ya menggunakan push campaign. Ya, push campaign itu bebas banget, bisa menjangkau banyak audiens ya dengan cepat. Kemudian juga sekarang daerahnya influencer ya, dari mulai paid promote, endorse, affiliate, dan juga reseller.
Tujuan utama sebenarnya pada saat menggunakan influencer adalah bukan hanya branding, tapi juga meningkatkan nilai trust kepada brand yang kita punya, kepada produk yang kita bawa. Jadi ini ya keempat hal ini juga harus dilakukan secara konsisten. Karena digital marketing itu kalau saya bilang itu tentang konsistensi. Jadi nggak bisa pada saat kita memiliki sosial media itu kita postingnya mungkin cuma seminggu sekali, 2 minggu sekali itu nggak bisa. Pada saat interaksi semakin rendah di sosial media kita otomatis jumlah jangkauan akan semakin ditekan sama sosial media itu karena ngerasa kalau ini tuh nggak aktif dan berita yang dimunculkan juga nggak penting-penting banget gitu ya sehingga tidak disebarin terlalu luas. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu pemaparan dari saya. Semoga insight-nya bisa berguna buat Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Moderator. Baik, mungkin ada beberapa tawaran dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tawaran saya, jadi kami yang modernisasi. Pertama adalah karena ada tamu khusus kita, insya Allah akan hadir. Kita berpacu dengan melodi, mengejar waktu. Jadi saya Pak Adi mohon untuk nanti pertanyaannya dari teman-teman sekaligus setelah beberapa tayangan-tayangan berikut.